Penyitaan mengenai mobil. Itu mobil siapa yang disita? Ini setahu aku ya, dia nggak punya mobil begitu si NM, setahu aku. Lantaran kalau itu mobil si Mail, misal itu mobil si Mail. Kok si Mail? Bukan kendaraan si NM-nya? Salah ambil kali. Ya, mungkin mobil-mobil bapak lagi nge-grab kok ambil gitu. Jadi pertama alasannya pengacaranya Nikita Mirzani ini Pak Fahmi kata begini. Kenapa dia gugat Tuan Prestasi? Pertama dia minta perlindungan kepada Kapolri, Kejaksaan terkait perkara ini. Yang kedua, dia bilang dia mau menguji perbuatan ingkar janji. Karena kan ingkar janji ini dia rasa boleh dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Ya. Terus kan yang meminta review adalah Dr. Reza Gladys. Yang kedua, dia yang mengatur pembayaran 2 kali. Nikita tidak pernah memaksa, tidak pernah meminta berapa kali pembayaran dan lain-lain. Dia menentukan 2 tahap. Terus Nikita bilang, tidak ada hubungan kerja aku sama dia. Terus yang menentukan payment bukan Nikita. Dan bukan orang-orangnya Nikita. Kemudian Pak Fahmi ini, seiring perjalanannya perkaranya Nikita ini, dia ajukan gugatan non prestasi. Jadi dia turut tergugatkan itu Kapolri, Kejaksaan, pengadilan juga kalau tidak salah, sama ada satu PT kayaknya punyanya Reza Gladys, saya tidak tahu, tapi ada satu PT di situ. Nah, Itu kan pengancaman pemerasan, sama pemerasan. pemerasan dan TPPU. Tidak ada TPPU. Ada TPPU, tindak pidana pencucian uang. Kok bisa kena TPPU? Nah, itu aneh juga, kenapa bisa ada TPPU Sedangkan juga? TPPU itu kalau memang sudah ada objek kerugian yang dialami oleh Gladys pelapor ini, baru bisa dikenakan TPPU. Makanya dilakukan penyitaan. Ini kan tidak ada, karena pemerasan uang yang diminta oleh Nikita Mirzani itu kan belum ada. Iya. Diserahkan ke Gladys. Pengancaman pemerasan Sudah diserahkan uang 4M, 4M, 4M ke diserahkan. Nikita. Oh, sudah ada. Iya, sudah ada. Dari permintaan berapa? Dari permintaan 5M. Oke, terus Nah, itulah yang dikatakan pemerasan, salah satunya. Kemudian dikatakan ada TPPU-nya, bahwasanya dari hasil ilegal dan lain-lain, sesuai dengan pasal TPPU. Kemudian pertanyaanku di sini, kan memang di pasal 81 KUHP, kurang lebih begitu, 81 kayaknya. Memang kan perkara pidana apabila beringan sama perkara perdata, itu diutamakan pidana. Tapi kalau misalnya dibutuhkan untuk nanti putusan di pidana, hakim pidana boleh menunggu kan putusan perdatanya. Dan di sini lawyernya dia minta memang untuk direview, dilihat perbuatannya ini, menguji apakah memang ada ingkar janji dan kesepakatan ini, sehingga uang yang 4 miliar itu Dikembalikan. bukan sebagai bukan sebagai bentuk pemerasan. mungkin seperti itu. Dia katakan masuk ranah pidana, bisa jadi begitu. Apa perbuatan non prestasi apa yang dilakukan Nah, oleh itu kan ada Oleh Kapolri. kesepakatan, dia bilang kesepakatan sehingga pemberian uang itu, makanya dia bilang begitu. Terus dia masukkan turut Kapolri, Kejaksaan. turut serta itu turut tergugat dalam hukum acara perdata itu, memang dia tidak terlibat langsung dalam material perkara. Itu namanya turut tergugat atau turut serta dalam dalam pihak dalam perkara perdata. Dia tidak masuk dalam material gugatan, tetapi dia wajib tunduk dan patuh terhadap putusan yang ada. Oke, kita simpulkan. Berarti kalau menurut tak kurang tepatnya, karena seharusnya tidak masuk wan prestasi. Kalau dia gugat perdata, kita setuju, berarti saya bilang seharusnya PMH. Bisa, kalau gugatan itu kan hak orang. Iya, tapi kan kalau kita bicara ranahnya, posisi kasusnya Kak, kurang tepat kan? Menghold perkara pun saya rasa korelasi antara perdata sama pidananya kan kurang. Nah, pertanyaannya begini. Kalau kita berbicara tentang dia gugat terkait dengan kerugian apa? Immaterial. Ada immaterial, ada material. Kerugian materialnya apa? Itu uang 4M itu. Kerugian materialnya, pertanyaannya uang itu sumbernya dari mana? Dari Dr. Reza Gladys, itu dia. Kalau kerugian material itu adalah seseorang yang telah mengeluarkan uang misalnya, lalu kemudian uang itu tidak kembali. Nah itu. Berdasarkan perjanjian yang ada.
Kalau dia ingin menguji, Kalau tidak ada uangnya Nikita Mirzani keluar, kok ada kerugian materialnya? Apa kerugian material? kalau dia ingin menguji bahwasanya apakah itu masuk dalam perdata, ada perjanjian secara lisan, bagaimana? Kalau saya bilang tadi, hak setiap orang untuk Nah, menggugat sekarang secara perdata. Banyak sekali para advokat ya yang memberikan pendapat tentang kasus Nikita Mirzani karena memang sangat menarik untuk dibahas. Seperti penjelasan saya sebelumnya dan apa yang dikatakan oleh Abang Netizen Es Cendol, bahwa mayoritas dari para pengacara itu memberikan dukungannya kepada Nikita Mirzani. Dalam artian seharusnya ketiga pasal itu tidak tepat untuk diterapkan kepada Nikita Mirzani. Bahkan kemarin pada saat P21 pasal pemerasan berubah. Tidak ada lagi yang namanya ancaman. Nggak tahu besok apa lagi yang berubah. Kok bisa berubah? Berarti di sini kan kekeliruan dari pengacara DRG yang melaporkan Nikita Mirzani atas dugaan pemerasan disertai ancaman kekerasan. Sedangkan setelah P21 ancaman kekerasannya tidak ada. Dan kata Abang Netizen Es Cendol, kemungkinan besar yang merubah itu adalah pihak Polela atas permintaan dari jaksa, meminta kepada pihak Polela untuk melengkapi berkas perkara dari Nikita Mirzani karena belum lengkap. Kemudian pihak Polela ini mikir apa yang harus dilakukan agar berkasnya ini P21 dan akhirnya ada pasal yang dirubah. Bagaimana menurut Anda? Ini wajar atau tidak? Makanya pasal pemerasannya gugur. Sekarang sesuai preskon jadinya Undang-Undang ITE sama TPPU. Tadi juga ditanyakan soal TPPU. Dari mana sumber uang dari DRG yang dipergunakan untuk membayar Nikita Mirzani? Apakah berasal dari uang tindak pidana atau tidak? Untuk uang prestasi pasti masuk karena perjanjian itu bisa lisan dan tertulis. Terserah apa kata kedua pengacara ini, jadi mereka mendukung dan tidak mendukung dalam hal pasal yang ditetapkan kepada Nikita Mirzani, terutama soal gugatan wan prestasi. Tapi Bang Fahmi sudah punya banyak pengalaman. Beliau tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan buktinya, laporan gugatan wan prestasinya diterima, bahkan sudah sidang. Itu artinya apa? Ya masuk dong unsur wan prestasinya. Tapi nggak apa-apa, namanya pengacara. Mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda. Kemudian di sini Bunda BP juga menyoroti soal barang bukti yang dipergunakan untuk menjerat Nikita Mirzani, yaitu sebuah mobil. Bunda BP saja mengatakan, Nikita Mirzani itu nggak punya mobil yang merek itu. Bagaimana bisa dijadikan sebagai barang bukti? Kemudian postingan berikutnya, kalau memang P21 saya tetap kawal kasus NM. Saya akan cari surat penetapan P21-nya tanggal berapa. Itu bukan rahasia negara kok. Duit honor sudah dikembalikan kok. Itu diduga kasus perdata. Gue akan cek tuntas status titel profesi kalian. Ini juga bukan rahasia negara. Seperti yang dikatakan oleh Bunda BP, seharusnya batas penetapan akhir masa tahanan Nikita Mirzani itu tanggal 24 Mei, bukan tanggal 2 Juni. Dan di sini BP kembali akan mencari tahu kepastian soal penetapan P21-nya itu tanggal berapa. Karena ada kejanggalan di sini yang ditemukan oleh Bunda BP.